Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Melati, NPM 2013051012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Hubungan Kelentukan Pergelangan Tangan dan Koordinasi Mata Tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung. Dengan dosen pembimbing satu, Bapak Johan Siswoyo MPD, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOr, dosen pembahas, Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOr AIPO. Bab 1 Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Petang adalah olahraga yang melempar bola besi ke arah bola kayu dan kedua kaki berada di dalam lingkaran. Petang mempunyai dua teknik dasar yaitu pointing dan shooting. Petang pertama masuk di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dengan diadakan acara sosialisasi petang. Pada tanggal 21 Mei 2023 diselenggarakan sosialisasi dan exhibition olahraga petang antar universitas se-Provinsi Lampung. Petang Provinsi Lampung terbentuk pada tahun 2023 yang dinaungi oleh FOPI, Federasi Olahraga Petang Indonesia, Provinsi Lampung, dengan penjaringan atlet berdasarkan yang mendapatkan juara pada exhibition olahraga petang antar universitas se-Provinsi Lampung untuk prestasi. Dipersiapkan untuk mengikuti prakualifikasi PON atau Prapon pada tanggal 8 sampai 13 Juli 2023 di Bali. Menurut pengamatan dan observasi yang didapat oleh peneliti, bahwa beberapa atlet petang Provinsi Lampung memiliki kekurangan saat melempar bola besi. Belum banyak yang mengetahui cara bermain dan game petang. Kurangnya latihan teknik dalam melakukan gerakan lemparan bola besi, sehingga dalam melakukan gerakan dasar pointing masih banyak pula yang melakukan asal lempar, seperti kurangnya dorongan tangan saat melempar bola besi, jari tangan yang terbuka, dan telapak tangan yang terlalu tinggi diangkat di atas kepala saat melempar bola besi. Dari beberapa paparan di samping, penulis tertarik mengangkat permasalahan penelitian, hubungan kelentukan pergelangan tangan, dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung. Identifikasi masalah. Satu, beberapa atlet fleksibilitas pergelangan tangan masih kurang sehingga terjadi kegagalan mendapatkan pointing dalam melakukan pointing. Dua, atlet masih kurang koordinasi mata tangan di saat melakukan pointing sehingga bola petang tidak tepat mengenai target. Tiga, latihan teknik atlet yang belum fokus sehingga kurangnya konsentrasi saat melakukan lemparan bola petang. Empat, beberapa atlet saat melempar pointing tidak konsentrasi terlebih dahulu sehingga bola besi yang dilempar tidak mengarah tepat ke target. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi pada hubungan kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung. Rumusan masalah. Satu, apakah ada hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung? Yang kedua, apakah ada hubungan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung? Yang ketiga, apakah ada hubungan kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung? Tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung. Dua, untuk mengetahui hubungan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing pada atlet petang Provinsi Lampung.
Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai bahan latihan untuk menambah wawasan dan menerapkan ilmu tentang kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan atlet petang Provinsi Lampung, sehingga diharapkan peneliti ini mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 2. Bagi pelatih, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan atlet petang Provinsi Lampung. Yang ketiga, bagi atlet, peneliti ini diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi untuk berlatih lebih baik dan lebih giat lagi, agar dapat mencapai prestasi yang maksimal. Yang keempat, bagi program studi pendidikan jasmani, penelitian ini berguna untuk menambah referensi perpustakaan dan bahan acuan para mahasiswa dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian ini berisi deskripsi olahraga petang, sarana dan prasarana petang, teknik dasar petang, kondisi fisik, pengertian kelentukan pergelangan tangan, pengertian koordinasi mata tangan, pengertian latihan, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Olahraga petang. Petang adalah suatu bentuk permainan plus yang tujuannya melempar bola besi ke arah bola kayu yang disebut jack sambil berdiri di dalam lingkaran atau circle yang telah ditentukan. Menurut Pelana 2020, olahraga petang merupakan olahraga tradisional asal negara Prancis pada tahun 1907. Namanya berasal Provincial. Les Peltanco, artinya kaki rapat. Maksud dari kaki rapat di sini, di mana pemain berdiri di dalam lingkaran atau yang disebut dengan circle. Menurut Bustomi 2020, petang adalah olahraga yang baru diperkenalkan di Indonesia yang memadukan konsentrasi, ketepatan, dan akurasi. Sarana dan prasarana petang. Menurut Pelana 2020, petang merupakan olahraga yang sangat sederhana. Olahraga ini menggunakan hanya satu set bola besi atau bosi, bola kayu atau boka, serta circle atau lingkaran. 1. Lapangan petang. Lapangan petang berukuran 15 kali 4 meter untuk pertandingan, di mana lapangan tersebut dipisahkan oleh tali yang dimana tidak menghalangi permainan. Olahraga petang untuk pertandingan dapat dimainkan di permukaan datar seperti lapangan tanah liat atau berbatuan. Sedangkan untuk non-pertandingan dapat dimainkan di lapangan rumput atau lapangan paving block. 2. Blows atau bola besi yang disingkat dengan bosi. Memiliki diameter 70,5 meter hingga 80 mm dan berat 650 gram hingga 800 gram. Pemain di bawah usia 11 tahun dapat menggunakan bola besi dengan berat 600 gram dan diameter 65 mm. Yang ketiga, jack atau bola kayu yang disebut dengan boka. Jack atau boka merupakan salah satu perlengkapan petang yang digunakan untuk memulai permainan. Bola kayu ini pertama kali dilempar di awal permainan oleh pemain dari jarak 6 sampai 9 meter. Bola kayu terbuat dari kayu yang berdiameter bola adalah 25 sampai 30 mm. Yang ketiga jack atau yang keempat ada circle atau lingkaran. Circle atau lingkaran merupakan tempat pemain berdiri dan melemparkan bola besi dengan bertujuan mendekatkan bola besi ke bola kayu untuk mencetak poin. Lingkaran tersebut terbuat dari plastik yang berukuran diameter mulai dari 35 hingga 50 cm. Yang kelima, meteran. Alat ukur meteran berguna untuk mengukur seberapa dekat jarak bola besi pemain dengan lawan pada bola kayu untuk menentukan poin dan mengukur jarak sah lapangan pertandingan apabila saat melempar bola kayu minimal 1 meter dari hambatan arena luar terdekat. Yang keenam ada handuk. Handuk digunakan untuk membersihkan bola besi dari debu atau kotoran tanah yang menempel pada permukaan bola. Hal ini membuat bola lebih nyaman digenggam atau tidak licin saat melempar bola besi. Teknik dasar petang.
Menurut Priska Sari Gracia Sinaga 2019, petang dimainkan dengan dua teknik yaitu pointing dan shooting. Teknik pointing merupakan teknik menghantarkan bosi atau bola besi sedekat mungkin dengan boka atau bola kayu yang menjadi sasaran target. Sedangkan teknik shooting merupakan teknik menembak berusaha menjauhkan bosi atau bola besi lawan dari boka atau bola kayu. Yang pertama ada teknik pointing, menghantarkan bola besi ke arah bola target atau bola kayu sedekat mungkin dikenal sebagai pointing. Menurut Pelana 2020, salah satu teknik pointing ini memiliki pengaruh paling besar pada permainan karena membutuhkan akurasi yang tinggi untuk menempatkan bola besi atau bosi yang benar. Yang kedua ada teknik shooting. Teknik shooting merupakan jenis lemparan untuk menjauhkan bola besi atau bosi lawan dari bola kayu atau boka. Fungsi shooting sendiri dapat juga diartikan sebagai sarana mencegah bola lawan untuk mendapatkan lebih banyak poin. Shooting terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada shoot on the run, pukulan tepat pada bola besi. Yang kedua ada short shoot, pukulan pendek. Yang ketiga ada ground shoot, pukulan mendatar. Yang ketiga, cara memegang bola petang. Pelana 2020 mengatakan bahwa petang adalah suatu permainan olahraga di mana seseorang melempar bola besi atau bosi ke suatu sasaran yang disebut dengan jack. Meskipun lemparannya bebas, ada cara yang disarankan untuk memegang bola petang. Yang keempat yaitu posisi berdiri di dalam lingkaran. Salah satu posisi berdiri baik menurut Pelana 2020 adalah ketika pemain memegang bosi atau bola besi dengan tangan kanan dan kaki kanan sedikit maju ke depan, tidak terlalu lebar antara kaki kanan dan kiri. Sebaliknya, jika pemain memegang bosi dengan tangan kiri, maka kaki kiri sedikit maju ke depan. Yang kelima, posisi melempar bola. Posisi melempar bola besi ada 3 jenis. Yang pertama berdiri, yang kedua jongkok, dan yang ketiga setengah jongkok. 6. Cara bermain petang. Olahraga petang bisa dimainkan dengan cara bermain single, double, dan triple. Cara bermain diawali dengan kedua pemain atau kedua regu yang bermain melakukan toss koin. Pemain yang menang toss membuat lingkaran atau meletakkan lingkaran atau yang disebut dengan circle. Selanjutnya, pemain yang memenangkan toss terlebih dahulu melemparkan bola kayu dan bola besi dengan jarak paling dekat 6 meter atau paling jauh 9 meter. Selanjutnya, pemain yang kalah toss melakukan lemparan menggunakan bola besi atau bosi, mendekatkan bola kayu atau boka yang dilempar oleh pemain yang menang toss. Setelah itu, pemain pemenang toss melemparkan bola besi atau bosi mendekati bola kayu atau boka. Demikian seterusnya sampai masing-masing bola besi yang dipegang oleh pemain habis. Poin diperoleh dengan cara menghitung bola besi yang paling dekat dengan bola kayu. Demikian selanjutnya berlanjut sampai ada dari salah satu pemain atau grup mendapatkan poin 13. Selanjutnya yaitu ada kondisi fisik. Kondisi fisik memang menjadi elemen yang sangat penting dalam pengembangan taktik, teknik, dan kemampuan dalam olahraga petang. Dengan kondisi fisik yang baik, pemain akan memiliki kekuatan, daya tahan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh yang optimal. Menurut Yudiana 2015, ada 10 macam kondisi fisik, yaitu kekuatan, strength, daya tahan, endurance, kelentukan, flexibility, kelincahan, agility, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, kecepatan, speed, daya ledak, power, ketepatan, akurasi, dan reaksi atau reaction. Pengertian kelentukan pergelangan tangan. Menurut Sumanto 2017, kelentukan adalah kemampuan pergelangan tangan atau sendi untuk melakukan gerakan secara optimal ke segala arah. Atlet memperoleh keleluasaan untuk menggerakkan persendiannya dengan lebih mudah sehingga dapat bergerak dengan nyaman ke segala arah. Pergelangan tangan adalah persendian yang dibentuk oleh tulang karpalia dengan ulna dan radius.
Pergelangan tangan pada dasarnya adalah dua baris kecil pendek tulang yang membentuk rumah di sekitar engsel. Upaya untuk meningkatkan kelentukan pergelangan tangan dapat melakukan beberapa hal dalam meningkatkan pemanasan pada pergelangan tangan, seperti menekuk pergelangan tangan, memutar pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu ada pengertian koordinasi mata tangan. Menurut Harsono, atlet yang memiliki koordinasi yang baik adalah atlet yang mampu dengan cepat dari pola gerak yang satu ke pola gerak yang lain, sehingga gerakan menjadi efisien. Menurut Suharno, dalam Chef Rudin 2011, koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan berbagai elemen gerak menjadi gerakan yang sesuai dengan suatu tujuan. Dalam olahraga petang, koordinasi mata tangan diperlukan untuk mengkoordinasi gerakan mata tangan saat melempar bola ke arah target. Selain menghasilkan lemparan bola yang baik, koordinasi yang baik juga membantu mengukur dengan tepat sasaran yang telah ditetapkan dalam game petang. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arsy Rabbani 2021 dari FKIP UMS dengan judul Hubungan Koordinasi Mata tangan dengan kemampuan pointing game pada mahasiswa minat bakat olahraga petang, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil analisis, data diperoleh nilai F hitung sebesar 0,850 lebih besar F label 4,490 dengan nilai signifikan sebesar 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan koordinasi mata tangan dengan kemampuan pointing game pada mahasiswa minat bakat olahraga petang Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, penelitian yang sudah dilakukan oleh Dias Ayu Asmarani tahun 2020 dari FKOR UNS yang berjudul Pengaruh Latihan Koordinasi Mata Tangan dan Kekuatan Otot Lengan terhadap Akurasi Lemparan Bola Petang. Pengujian terdapat hasil signifikan adalah kelompok eksperimen 1 yang diberi perlakuan latihan koordinasi mata tangan, yaitu mengalami peningkatan sebesar 64,58%. Kelompok eksperimen yang kedua yang diberi perlakuan latihan kekuatan otot lengan meningkat sebesar 46,94%. Sedangkan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan hanya mengalami sedikit kenaikan, yaitu 6,93%. Yang ketiga ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Dadang Budi Hermawan 2023 dari FKIP Universitas 11 April yang berjudul Pengaruh Melempar Bola Plastik Isi Air 600 ml terhadap hasil lemparan pointing hallow petang posisi jongkok pada jarak 6 meter dengan sasaran lingkaran 50 cm bagi pemula. Dari uji peningkatan, ternyata T hitung ada di luar daerah penerimaan hipotesis atau T hitung 2840 lebih besar dari T tabel 2,1318. Dengan demikian, hasil latihan melempar bola botol plastik isi air 600 ml atlet pemula putra klub Petang Sumedang ini adalah signifikan. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Di sini ada kelentukan pergelangan menggunakan alat goniometer, sedangkan koordinasi mata tangan menggunakan lempar bola di tembok sasaran, dan ketepatan pointing menggunakan tes pointing, lalu dengan menggunakan tes uji normalitas, yang kedua yaitu uji hipotesis. Hipotesis penelitian. Menurut Surisman 2010, hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai dibuktikan dengan data yang terkumpul. Suharsini 2006. Hipotesis 1, H1, ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. H01, tidak ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. Hipotesis 2,
H2, ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. H02, tidak ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. Hipotesis 3, H3, ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. H03, tidak ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing atlet petang Provinsi Lampung. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Bagian ini berisi deskripsi metode penelitian, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, desain penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan mencari korelasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang bertujuan untuk mengetahui saling hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil ketepatan pointing untuk dijadikan variabel bebas dan terikat dan kemudian diambil datanya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Suharsimi Arikunto 2014, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi petang ini adalah terdiri dari 10 atlet petang Provinsi Lampung. Sampel. Menurut Arikunto 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Namun, penelitian ini adalah penelitian total sampling karena jumlah populasi atlet petang Provinsi Lampung sebanyak 10 orang. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di lapangan petang ITERA, Waihui, Lampung Selatan. Waktu penelitian akan dilakukan 1 hari pelaksanaan pada tanggal 2 Maret 2024. Variabel penelitian. Menurut Arikunto 2013, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel bebas. Variabel bebas atau yang disebut dengan independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya dependent variable atau terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi independent variable atau bebas adalah kelentukan pergelangan tangan X1 dan koordinasi mata tangan X2. Variabel terikat. Variabel terikat atau yang disebut dengan dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau munculnya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah ketepatan pointing bola petang atau yang disebut dengan Y. Definisi operasional variabel. Untuk menghindari pemahaman yang salah tentang konsep variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut. 1. Kelentukan pergelangan tangan. Menurut Harsono 2007 menyatakan kelentukan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kelentukan seseorang dapat diukur dengan menggunakan alat goniometer. 2. Koordinasi mata tangan. Pengukuran koordinasi mata tangan dapat dilakukan dengan melempar dan menangkap bola tenis dari dinding sasaran. Mengukur koordinasi mata tangan menggunakan cara lempar tangkap bola tenis ke tembok sasaran. Yang ketiga, ketepatan pointing petang. Ketepatan pointing petang adalah salah satu lemparan yang sangat penting dalam permainan petang karena melempar sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut dengan jack.
Adapun tes yang akan dilakukan adalah tes pointing petang. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Dapat kita lihat di sini. Di sini ada X1, eh, yaitu kelentukan pergelangan tangan, X2 koordinasi mata tangan, dan Y ketepatan pointing petang. Instrumen penilaian. Kelentukan pergelangan tangan. Kelentukan pergelangan tangan pengukuran menggunakan goniometer dengan satuan derajat. Tujuannya, alat yang digunakan untuk mengukur kelentukan pergelangan tangan. Instrumennya yaitu ada alat tulis, meja, dan alat goniometer. Validitas 0,971, reliabilitas 0,518. Pelaksanaannya, Pesti duduk pada tempat yang sudah disediakan dan goniometer berada di atas meja. Telapak tangan meski diletakkan di samping, menempel pada goniometer dan menghadap ke atas. Pergelangan tangan melakukan fleksi dengan mengangkat jarum petunjuk. Baca petunjuk jarum pada skala saat maksimum tercapai. Pesti melakukan sebanyak 2 kali dan diambil yang terbaik. Penilaian. Pada saat menggunakan goniometer, Pesti harus membelokkan tangan ke arah fleksi yang ditentukan untuk menunjukkan hasil kelentukan yang diperoleh. Nilai yang diperoleh berbentuk derajat. Tes dilakukan 2 kali dan diambil di skor yang terbaik. Koordinasi mata tangan. Koordinasi mata tangan pengukuran menggunakan cara lempar tangkap bola tenis ke tembok sasaran. Tujuannya untuk mengukur koordinasi mata tangan. Instrumennya bola tenis, kapur atau tali, sasaran yang berbentuk bulat. Validitas 0,898, reliabilitas 0,991. Pelaksanaannya, Testi berdiri di depan tembok sasaran yang telah disediakan. Testi diinstruksikan melempar bola tersebut dengan memilih arah yang mana sasarannya. Percobaan diberikan pada Testi agar mereka beradaptasi dengan tes yang akan dilakukan. Bola dilempar dengan cara lemparan bawah dan bola harus ditangkap sebelum bola memantul di lantai. Penilaiannya, tiap lemparan yang mengenai sasaran dan tertangkap tangan memperoleh nilai 1. Untuk memperoleh nilai 1, bola harus dilemparkan dari arah bawah atau yang disebut dengan underarm. Bola harus mengenai sasaran. Bola harus dapat langsung ditangkap tangan tanpa halangan sebelumnya. Pesti tidak beranjak atau berpindah keluar garis batas untuk menangkap bola. 6. Jumlahkan nilai hasil 10 lemparan pertama dan 10 lemparan kedua. Nilai total yang mungkin dapat dicapai adalah 20. Ketepatan pointing petang. Ketepatan pointing petang pengukuran menggunakan tes pointing yang merujuk kepada Selekda Tim Petang Jawa Barat. Tujuannya untuk mengukur ketepatan dan fokus lemparan ke target. Instrumen yaitu ada 1 bola besi dan bola kayu, 2 circle atau lingkaran, 3 line pointing, 4 score sheet, 5 meteran. Validitas 0,794, reliabilitas 0,819. Pelaksanaannya, Testi diberi kesempatan untuk pemanasan dan mencoba. Testi bersiap di tempat yang telah ditentukan dengan membawa 3 bola besi atau bosi. Testi memasuki circle pada jarak 6 meter, 7 meter, 8 meter, dan 9 meter. Testi melakukan pointing. Setiap Testi melempar 3 kali dengan 3 sasaran lingkaran A, B, dan C. Sehingga setiap satu target, sasaran dilemparkan bola besi. Jumlah total lemparan yang dilakukan Testi sebanyak 12 kali lemparan pointing. Sebelum melempar, pemain melihat area titik jatuh bola besi atau bosi. Testi melempar bola besi dengan teknik pointing soft lob, lemparan setengah parabol, dan posisi berdiri melempar bola besi. Selanjutnya, Testi tidak boleh memindahkan circle atau lingkaran pada saat melempar di setiap sasaran. Selanjutnya, petugas mengamati hasil lemparan pada target dan mencatat skor dari setiap hasil lemparan Testi. Penilaiannya, Testi melempar 3 kali dengan sasaran lingkaran A, B, dan C.
Bola besi jatuh di area titik jatuhan mendapatkan nilai 2. Bola besi masuk dalam lingkaran mendapatkan nilai 1. Bola besi jatuh di titik area yang sudah ditentukan dan masuk ke dalam lingkaran mendapatkan nilai 3. Bola besi tidak jatuh di titik yang sudah ditentukan dan tidak masuk ke dalam lingkaran atau yang dituju mendapatkan nilai 0. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data menurut Suhasini Arikunto 2014, metode pengumpulan data adalah suatu pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Metode yang digunakan adalah survei. Dengan metode pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Sebelum dilakukan pengukuran, alat-alat yang digunakan diukur kembali dan diperiksa untuk menjamin kualitasnya. Setelah itu, setiap variabel diukur. Teknik analisis data. Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Data masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengelolaan data selanjutnya. Dengan demikian, data mentah diubah menjadi data yang standar. Z-score setelah data dirubah menjadi data standar, kemudian dijadikan skor baku. T-score. Data yang dianalisis adalah data variabel bebas, yaitu kelentukan pergelangan tangan X1, koordinasi mata tangan X2, dan ketepatan pointing petang Y1. Uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Menurut Sujana 2012, jika L hitung lebih besar dari L tabel dengan taraf signifikasi 5%, artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. 2. Uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji hipotesis 1, di mana untuk mencari hubungan dari masing-masing terhadap variabel tidak bebas. Untuk mengetahui hubungan antara X1 terhadap Y menggunakan rumus person, produk, momen. Lalu yang kedua yaitu ada uji hipotesis 2, untuk mengetahui hubungan antara X2 terhadap Y menggunakan rumus person, produk, momen. Yang ketiga yaitu ada uji hipotesis 3, menurut Ridwan 2005 untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y digunakan model korelasi ganda antara X1 dan X2 ke Y. Baik, itulah tadi presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.